Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu yuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalau ibu tanya kabar kalian, kalian harus jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, dan tetap semangat. Oke? Bisa? Nah, coba ya. Halo, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, dan tetap semangat. Yeay. Nah, hari ini pada masuk semua enggak? Oke, jadi ibu absensi aja ya. Yang namanya dipanggil, silakan kalian angkat tangan lalu katakan hadir. Bisa? Oke, pintar. Anastasia. Oke, ada Ando Wijaya. Oke, ada Ando. Bintang. Oke, Bintang ada. Dewi Agustina. Oh, ada. Fernanda. Ada. Firlania. Oke. Galuh Gumientar. Oke, ada. Hanum ada. Nanda Syifa. Oke, ada. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tema ke-7 mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dengan subtema yang pertama, yaitu benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Nah, jadi tujuan yang kita harapkan dari pembelajaran kali ini, yaitu kalian diharapkan bisa menyebutkan benda hidup dan benda tidak hidup. Kalian juga diharapkan bisa menyampaikan kegunaan, apa sih kegunaan benda hidup itu, dan apa sih kegunaan dari benda tidak hidup itu. Nah, terus juga nanti kalian diharapkan untuk bisa menggolongkan atau mengurutkan benda tidak hidup dari yang panjang atau yang tinggi hingga yang pendek. Nah, nanti juga kita akan mengadakan eksperimen ya. Pada bawa enggak barang-barangnya yang kemarin ibu suruh? Pada bawa ya? Oke, bagus. Nah, nanti setelah kita eksperimen, ibu mengharapkan kalian mengetahui ciri-ciri dari benda hidup dan benda tidak hidup. Oke. Nah, benda hidup. Ada yang tahu nggak nih? Benda hidup. Benda hidup itu benda apa sih? Coba ada yang tahu? Anastasia? Oke, bagus Anastasia. Benda hidup tadi kata Anastasia benda yang bisa berjalan. Oke, bagus Anastasia. Lagi ada yang bisa? Benda hidup? Benda yang bisa bernapas. Oke, bagus Ando. Anda tadi mengatakan benda hidup itu benda yang bisa bernapas. Nah, tadi kata temannya benda hidup itu benda yang bisa bernapas dan juga bisa berjalan. Oke. Nah, terus kalau benda tak hidup. Benda tak hidup. Benda tak hidup ada yang tahu nggak? Fernanda tahu? Benda yang tidak bisa berjalan. Oke, bagus. Benda yang tidak bisa berjalan tadi kata Fernanda. Ada lagi? Oke, bagus. Benda yang tidak bisa bernafas, kata Nanda. Oke, bagus. Tadi udah dikatakan ya teman-teman ya. Benda tidak hidup, benda yang tidak bernafas, dan juga tidak bisa berjalan. Oke, bagus. Nah, jadi benda hidup ini, benda hidup merupakan makhluk hidup yang bisa bertumbuh dan juga bisa berkembang biak. Seperti tadi yang dikatakan
sama teman kalian. Benda hidup itu benda yang bisa bernapas dan juga bisa berjalan. Nah, jadi benda hidup ini bukan berarti benda ya, tapi mereka itu makhluk hidup. Ada yang tahu nggak contoh dari benda hidup ini itu apa? Ada yang tahu? Nah, nggak ada yang tahu ya. Jadi benda hidup itu contohnya seperti kita. Nah, kita ini termasuknya benda hidup ya, karena kita manusia, yaitu makhluk yang bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa berjalan, dan juga bisa bernapas. Ada yang tahu lagi nggak? Benda hidup itu apa lagi? Makhluk yang termasuk ke dalam benda hidup. Ada yang tahu? Oke. Nah, tadi benar tuh kata siapa? Anastasia ya. Nah, benar tadi kata Anastasia. Kalau benda hidup itu tadi contohnya hewan. Nah, hewan juga termasuk ke dalam benda hidup karena dia bisa berjalan, bisa bernafas, bisa melahirkan, terus juga dia bisa bertumbuh kembang ya. Nah, terus ada lagi? Nah, satunya lagi yaitu tanaman. Tanaman juga termasuk ke dalam benda hidup. Kenapa bisa dikatakan benda hidup? Karena dia bisa bertumbuh kembang, dia juga bisa makan, bisa minum, bisa bernapas ya. Karena kan kalau tanaman itu kita pertama melihatnya dari biji dulu ya, dari biji lalu kita tanam ke dalam tanah, kita siram, kita rawat. Nanti kan biji itu akan berubah menjadi pohon atau menjadi tumbuhan ya. Nah, jadi tumbuhan juga termasuk ke dalam benda hidup. Oke, bagus semuanya. Nah, selanjutnya benda tidak hidup. Benda tidak hidup berarti berkebalikan dari benda hidup. Nah, kalau tadi benda hidup dia bisa bernapas, bisa berjalan, bisa bertumbuh kembang, berarti benda tak hidup yaitu benda yang tidak bisa bernapas, tidak bisa berjalan, tidak bisa bertumbuh kembang. Nah, ada yang tahu nggak nih contoh dari benda tak hidup itu apa? Ada yang tahu? Kita lihat aja deh di sekitar kita. Ada yang tahu nggak nih benda tak hidup contohnya? Tahu ya. Nah, contohnya itu banyak loh. Nih, contohnya aja seperti papan tulis. Papan tulis ini termasuk ke dalam benda tidak hidup karena papan tulis mau sampai kapanpun ya ukurannya tetap segini aja ya. Dia tidak bisa bertumbuh kembang, dia tidak bisa punya anak, dia tidak bisa bernafas, tidak bisa berjalan ya. Nah, ada lagi contohnya benda tidak hidup. Nah, contohnya seperti spidol ini ya. Spidol ini juga termasuk ke dalam benda tidak hidup. Nah, ada lagi? Banyak ya. Nah, seperti kotak pensil punya andok tuh. Nah, itu juga termasuk ke dalam benda tidak hidup. Oke? Oke, pintar. Jadi paham ya kalau benda hidup itu makhluk hidup yang bisa bernapas, bisa berjalan, bisa bertumbuh kembang. Sedangkan kalau benda tak hidup itu berarti dia makhluk hidup atau benar-benar benda yang tidak bisa berjalan, tidak bisa bernafas, tidak bisa bertumbuh kembang ya. Paham kan? Oke, pintar. Setelah Ibu menjelaskan tadi, Ibu ingin membuat kelompok. Nah, Ibu pengen bagi dalam satu kelompok itu ada 3 orang ya. Ibu sebutin namanya. Nah, Ibu sebutin namanya, silakan kalian kumpul dengan kelompok kalian ya. Oke. Anastasia dengan Bintang, lalu Dewi Agustina. Oke. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Lalu kelompok 2-nya Hanum, ada Hanum? Hanum. Terus Galuh Gumintar ada. Oke. Sama Firlania ya. Ini kelompok 2. Nah, berarti kelompok ketiganya sisanya yaitu ada Nanda Ashifa, Fernanda, sama Ando Wijaya. Ini berarti kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga. Oke. Nah, jadi kelompoknya kan sudah dibagi.
kalian silakan kumpul dengan kelompok kalian. Setelah itu siapkan barang-barang yang sudah kalian bawa. Oke? Ada kemarin ibu suruh membawa wadah ya, wadah atau piring atau mangkok plastik, pokoknya wadah yang berbentuk plastik. Oke, setelah itu ada ini ya, sedotan. Ibu suruh kalian membawa sedotan. Setelah itu ibu juga kemarin suruh membawa kalian membawa ini ya, kertas, atau kalian juga bisa menyobek kertas di buku kalian ya. Nah, setelah itu ada air ya, kalian juga nanti airnya ibu sediain deh. Oke, sama ini ya, sabun. Nah, ini sabunnya udah ibu sediain. Oke, nanti kita akan bereksperimen tentang ciri-ciri makhluk atau benda yang hidup. Oke. Nah, eksperimen kali ini kita mengangkat tentang ciri-ciri dari benda hidup. Oke. Nah, tadi benda hidup tadi dikatakan sebagai apa? Dia bisa dikenal sebagai benda hidup. Tadi ada yang menjawab bisa berjalan, terus bisa bernapas. Nah, dan ibu tambahin juga tadi bisa berkembang biak atau bisa bertumbuh ya. Nah, kita mengambil salah satu ciri-ciri dari benda hidup, yaitu bernapas. Nah, kita menggunakan dua media ya. Media yang pertama kertas, media kedua yaitu sabun. Nah, pertama dulu deh, yang pertama dulu yang lebih gampang. Jadi kalian megang kertas seperti ini, menggunakan satu jari aja ya. Gunakan satu jari. Nah, setelah itu kita tiup kertasnya. Nah, ini udah termasuk ke dalam benda, salah satu ciri dari benda hidup, yaitu bernapas. Kita menghirup seperti, nah itu juga udah termasuk ke dalam salah satu ciri dari benda hidup, yaitu bernapas. Nah, kalau untuk eksperimennya, oke, yang pertama yang kita butuhin nih, yang pertama sedotannya kita bentuk lingkaran dulu. Kita kasih ruangnya di tengahnya ya. Nah, seperti ini ya. Terserah kalian mau gede atau mau kecil. Oke, pertama kita bentuk dulu sedotannya ya. Nah, selanjutnya itu ibu akan ngasih air ke masing-masing kelompok ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, berarti ibu tinggal ngasih ya. Ini airnya dikasih sedikit saja ya. Setelah itu kita kasih sabun cuci piring. Sabunnya dari ibu ya, nih ibu kasih. Kita kasih. Setelah itu kita taruh sedotan ini ke dalam air ini, terus kita aduk-aduk seperti ini sampai dia bisa berbusa. Oke, lalu kita tiup ya, tiup. Wih, lagi kita tiup. Wih, gimana, udah bisa? Nah, ayo kita pucuk terus sampai dia ada berbusanya. Oke, kita tiup. Wih, udah mau terbang ya. Lagi. Wih. Lagi. Wih. Nah, dari eksperimen ini tadi
Itu juga merupakan salah satu ciri khas dari benda hidup. Nah, kalau dari ciri khas benda hidup itu tadi yang seperti ini ya, benda yang tidak bisa bernapas dan juga tidak bisa berjalan. Oke, eksperimen tadi ada yang tahu juga kegunaan benda-benda hidup maupun tak hidup itu apa? Ada yang tahu kegunaannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, jadi kalau kegunaan dari benda hidup, benda hidup kan berarti seperti kita nih manusia. Manusia itu kegunaannya apa sih? Ada banyak ya. Manusia itu kegunaannya bisa untuk bekerja, belajar, terus bisa membagi ilmu, terus bisa pokoknya bisa berinteraksi. Ada banyak ya kalau manusia itu kegunaannya ya. Oke, setelah kita udah bereksperimen, terus juga kita sudah mengetahui nama-nama benda atau benda hidup atau benda tak hidup, juga kita udah mengetahui ciri-cirinya, udah mengetahui kegunaannya. Nah, oke, sekarang saatnya kita tutup bukunya dan kita berdoa, baru kita ulang. Oke, silakan ditutup bukunya, bereskan dulu. Mari kita baca doa setelah belajar ya. Kita baca doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.